Di hari yang ke-9 tentang diri masa depan Anda. Dalam 4 studi, peserta berinteraksi dengan rendering komputer yang realistis tentang diri mereka di masa depan, menggunakan perangkat keras, realitas virtual, dan alat bantu keputusan interaktif. Dalam semua kasus, mereka yang berinteraksi dengan diri masa depan virtual menunjukkan kecenderungannya meningkat untuk menerima imbalan uang, kemudian daripada langsung. Studi menunjukkan bahwa orang yang dibantu dengan teknologi untuk membayangkan masa depan, mereka lebih cenderung menunda kepuasan. Dalam kasus studi yang dikutip, mereka lebih cenderung menabung untuk masa pensiun. Ini menunjukkan bahwa disiplin diri Anda sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anda untuk merasakan empati terhadap diri Anda di masa depan. Jika visi Anda 10, 20, atau 30 tahun dari sekarang tidak terlalu jelas, Anda akan kesulitan menyangkal kesenangan diri sendiri hari ini, agar orang asing di masa depan bisa mendapatkan keuntungan. Untuk alasan ini, pertimbangkan untuk sesekali bermeditasi pada diri Anda di masa depan. Tanyakan pada diri sendiri apakah hari ini Anda bersyukur atas pilihan yang Anda buat beberapa tahun lalu, atau jika Anda berharap di masa lalu Anda lebih memikirkan masa depan Anda. Apakah pilihan yang Anda buat hari ini adalah pilihan yang hanya menguntungkan Anda saat ini, tetapi tidak berkontribusi atau bahkan lebih buruk lagi, membahayakan kesejahteraan Anda di masa depan? Orang yang akan menjadi Anda dalam 10 tahun kemungkinan besar tidak akan menjadi orang yang sama dengan Anda hari ini, tetapi itu akan tetap menjadi Anda, dan itu ada di tangan Anda. Apakah 10 tahun dari sekarang Anda akan melihat ke belakang dan merasa senang telah memperluas diri Anda? Empati jauh ke masa depan, atau temukan bahwa Anda memutuskan untuk menjadi egois dan mencuri dari masa depan Anda untuk kesenangan sesaat hari ini. Di hari yang ke-10, membangun cerita Anda. Kata-kata membuat kalimat, kalimat membuat paragraf. Terkadang paragraf menjadi lebih cepat dan mulai bernafas. Menulis novel adalah tugas yang menakutkan jika Anda belum pernah menulis sebelumnya. Menulis satu paragraf saja sulit, apalagi menulis 2 atau 300 halaman yang akan menarik perhatian membaca dan membuat mereka terus membaca hingga halaman akhir. Lebih buruk lagi, setelah semua upaya ini, Anda mungkin akan menyadari bahwa novel Anda, jika dibandingkan dengan novel laris yang diakui secara luas, hanya bagus untuk kayu bakar. Apa yang gagal Anda lihat adalah bahwa penulis novel terlaris itu kemungkinan besar telah menghabiskan 1 dekade atau lebih untuk menguasai keahlian mereka. Mereka mulai dengan kata-kata yang kemudian menjadi kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi cerita. Upaya pertama mereka, seperti yang dilakukan orang lain, tidak berhasil. Mereka membutuhkan latihan ratusan ribu kata untuk akhirnya menulis sebuah mahakarya. Membangun disiplin diri mirip dengan menulis novel. Anda mungkin mempertimbangkan orang yang disiplin yang selalu bangun jam 4 pagi, aktif secara fisik setiap hari, makan makanan yang sehat, sangat produktif, dan mampu menyeimbangkan semuanya dengan kehidupan sosial dan kewajiban keluarga sebagai manusia super. Namun pada kenyataannya, orang ini seperti novelis laris, mungkin memulai dengan satu perubahan sederhana dan terus mengembangkannya. Setiap kali Anda putus asa atau merasa lelah dengan seberapa jauh Anda masih harus melangkah untuk mencapai tujuan Anda, ingatkan diri Anda bahwa setiap orang yang telah membangun disiplin diri harus melalui proses yang sama. Dimulai dengan perubahan kecil yang kemudian berubah menjadi kebiasaan, yang kemudian menyebabkan perubahan gaya hidup dan pergeseran identitas yang besar, dan akhirnya menuju kesuksesan. Hari ke-11 tentang disiplin diri dan bakat. Disiplin diri tanpa bakat seringkali dapat mencapai hasil yang mencengangkan, sedangkan bakat tanpa disiplin diri pasti akan gagal. Saat Anda melihat beberapa orang berkinerja tinggi yang paling sukses, mungkin tergoda untuk mengatakan bahwa mereka dilahirkan dengan cara ini. Mereka berbakat, akhir ceritanya. Nyatanya, bakat, meskipun tidak dapat disangkal membuat hidup lebih mudah, hanyalah salah satu bagian dari persamaan. Dulu, saya adalah orang yang pemalu dan penakut. Jika Anda membandingkan saya, orang luar yang canggung, dengan pria paling sukses di sekolah, Anda dapat mengatakan bahwa mereka terlahir berbakat untuk menjadi populer, disukai, dan laki-laki alfa yang Anda bisa dapatkan. Sementara saya tidak beruntung. Namun, ketidakberuntungan saya ternyata menjadi sumber kekuatan karena memberikan percikan untuk memperkenalkan perubahan besar dalam hidup saya dengan terus mendorong zona nyaman saya. Saya tidak hanya mengatasi rasa malu sosial dan meningkatkan keterampilan komunikasi saya, tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri yang tinggi dan mengatasi ketakutan lain dalam hidup saya. Saya mungkin tidak dilahirkan dengan bakat
untuk menjadi orang yang suka bergaul. Saya masih lebih suka menyendiri daripada keramaian. Tetapi dengan disiplin diri dan kerja yang konsisten, saya tetap mencapai hasil yang mencengangkan. Lain kali, sebelum Anda mengeluh bahwa Anda tidak memiliki bakat untuk sesuatu atau tidak dilahirkan seperti ini, ingatkan diri Anda bahwa disiplin diri dalam banyak situasi dapat menggantikan kekurangan sifat bawaan. Hari ke-12 tentang ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran adalah salah satu permata kebijaksanaan yang indah. Itu adalah hasil dari usaha yang panjang dan sabar dalam pengendalian diri. Kehadirannya merupakan indikasi pengalaman matang dan lebih dari pengetahuan biasa tentang hukum dan operasi pemikiran. Jika saya meminta Anda untuk menunjukkan kepada saya simbol disiplin diri, Anda mungkin berpikir tentang seorang biksu Buddha yang mampu duduk diam selama berjam-jam dengan pikiran kosong dan hanya secercah senyum di wajahnya, puas hanya dengan menjadi biksu Buddha. Pengendalian diri seperti itu terasa seperti kekuatan super di dunia yang sibuk dan bergerak cepat saat ini, di mana gangguan mengintai di setiap sudut dan berdengung di setiap kantong. Seseorang yang mampu menjaga ketenangan pikiran adalah individu yang langka, tetapi untungnya Anda juga bisa menjadi seperti itu jika Anda mau berusaha. Menerapkan semacam latihan meditasi dalam jadwal mingguan Anda tidak hanya akan membantu Anda meningkatkan pengendalian diri dan mengembangkan lebih banyak kesabaran, tetapi juga mengurangi stres dan membuat Anda merasa lebih bahagia. Praktik paling umum untuk mempelajari cara menenangkan pikiran adalah dengan bermeditasi. Namun, meditasi bukanlah satu-satunya kebiasaan yang membuat Anda berada dalam kondisi meditasi. Kunci untuk mengembangkan ketenangan sehari-hari adalah memfokuskan perhatian Anda pada saat ini atau pada satu aktivitas yang sedang Anda lakukan. Terlibat dalam olahraga dengan fokus tinggi seperti yoga, panjat tebing, atau tinju bisa menjadi cara yang baik untuk memanfaatkan keadaan ini dan bisa juga menjadi sesuatu yang biasa seperti berkebun, menari, atau merajut. Semakin sering Anda menempatkan diri Anda dalam keadaan meditasi, Anda akan semakin tenang dalam situasi sehari-hari. Menumbuhkan ketenangan akan mengarah pada pengendalian diri yang lebih besar, dan itu akan mengarah pada kemampuan yang semakin meningkat untuk mengendalikan keadaan pikiran Anda dan mencegah emosi mengaburkan penilaian Anda. Hari yang ke-13 tentang apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang Anda ingin kebanyakan. Disiplin adalah memilih antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang Anda inginkan paling. Jika Anda sedang berdiet dan memutuskan untuk makan sepotong coklat, Anda memutuskan bahwa kesenangan instan lebih berharga daripada tujuan jangka panjang Anda. Jelas, potong coklat tidak langsung berarti menambah berat badan, tetapi itu menjadi preseden bahwa dalam jangka panjang memang mengubah tubuh Anda sedemikian rupa hingga mencerminkan preferensi Anda untuk apa yang Anda inginkan sekarang, bukan apa yang paling Anda inginkan. Setiap kali Anda membuat pilihan yang menyukai kepuasan instan, perilaku Anda menandakan bahwa Anda memiliki motivator yang lemah. Jika alasan mengapa Anda cukup kuat, kemungkinan kecil Anda akan mengikuti apa yang Anda inginkan sekarang. Bayangkan sebuah garis lurus. Di satu sisi ada kepuasan yang Anda dapatkan dan dari apa yang Anda inginkan. Di sisi lain ada kepuasan jika kedua ujungnya saling sekarang, Anda akan mendapatkan dari apa yang berdekatan, yang paling Anda inginkan. Artinya, Anda hanya menginginkan apa yang paling Anda inginkan sedikit lebih banyak daripada apa yang Anda inginkan sekarang. Anda akan kesulitan menunda kepuasan. Sebaliknya, jika hal yang paling Anda inginkan jauh lebih memuaskan daripada yang Anda inginkan sekarang, Anda akan lebih mudah menahan godaan. Untuk mencapai tujuan jangka panjang Anda, pastikan kepuasan yang Anda dapatkan dari apa yang paling Anda inginkan selalu jauh lebih kuat daripada kepuasan yang Anda dapatkan dari apa yang Anda inginkan sekarang.